warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kation golongan 3, di mana kelompok kami beranggotakan Ahmad Revansyah, Pipi Oktaviani, Serenia Maulita, dan Suci Rahimah. Untuk slide pertama, kepada Pipi Oktaviani dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai kation dalam tiap golongan diendapkan sebagai suatu senyawa dengan menggunakan reaksi pengendapan golongan tertentu sesuai dengan tingkat kelarutannya. Endapan yang terbentuk merupakan kation-kation dalam satu golongan. Pemisahan dilanjutkan dengan mendekantasi filtrat dan residu. Kemudian, reaksi pengendapan golongan berikutnya ditambah pada larutan hasil dekantasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kemudian, untuk slide kedua akan dibacakan oleh Kang Reza. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Tahap kedua, pemisahan kation-kation dari tiap golongan. Pada tahap ini, berupa pengerjaan terhadap serangkaian reaksi untuk dapat memisahkan satu kation dengan kation yang lainnya dalam satu golongan. Uji filtrat untuk mengidentifikasi golongan 3B, sedangkan uji endapan untuk mengidentifikasi golongan 3A. Lalu untuk slide 3 akan dibacakan oleh saya sendiri dan Serenia Maulita. Kepada Serenia Maulita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit menjelaskan mengenai pengidentifikasian tiap kation golongan 3A. Pada golongan 3A terdapat beberapa senyawa, yaitu FeOH3, FeOH 3 kali, TiOH 4 kali, AlOH 3 kali, dan CrOH 3 kali. Kemudian, senyawa ini dicuci menggunakan NaOH dan ditambahkan hidrogen peroksida, kemudian dipanaskan. Nah, dalam proses ini terdapat hasil yaitu endapan dan filtrat. Endapan ini terbentuk karena FeOH 3 kali dan TiOH 4 kali ini bersifat amfoter, sehingga ketika diteteskan atau dicuci dengan NaOH tidak larut dan membentuk endapan. Kemudian senyawa ini ditambahkan H2SO4 untuk membentuk kation Fe3+ dan Ti4+. Nah, pada kation ini untuk membuktikan lebih lanjutnya ditambahkan natrium sitrat dan juga NH4OH membentuk senyawa kompleks, yaitu ada dua senyawa kompleks. Yang pertama itu senyawa kompleks stabil dan senyawa kompleks tidak stabil. Di mana senyawa kompleks yang stabil yaitu senyawa TiC6H5O72 kali 2+. Sedangkan senyawa kompleks yang tidak stabil yaitu FeC6H5O72 kali 3-. Nah, karena kompleks Fe ini tidak stabil, maka dapat dijenuhkan dan atau ditambahkan dengan hidrogen sulfida. Nah, ketika ditambahkan hidrogen sulfida ini membentuk senyawa FeS, di mana senyawa FeS ini untuk membuktikan lebih lanjut mengenai adanya kation Fe3+, yaitu dengan mencuci senyawa FeS dengan HCl ditambah dengan HNO3 kemudian dipanaskan. Lalu terbentuk kation Fe3+. Nah, untuk membuktikan dan mengidentifikasi lebih lanjut apakah itu benar kation Fe3+, dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan penambahan ion KSCN, terjadi perubahan warna larutan, dan membentuk endapan berwarna merah tua, dan membentuk senyawa FeSCN2+. Ini membuktikan bahwa adanya kation Fe3+ dalam sampel. Kemudian cara yang selanjutnya itu dengan menambahkan K4FeCN6. Nah, terjadi perubahan warna larutan dan terbentuk endapan berwarna biru
ini juga menandakan dan membuktikan adanya kation Fe3+ dalam sampel. Nah, selanjutnya pada senyawa Ti C6H5O7 2x2-, ini karena dia stabil dan tidak termasuk dalam penambahan hidrogen sulfida ini, ditambahkan reaksi H2SO4 untuk mendapatkan kation Ti4+. Nah, untuk mengidentifikasi dan membuktikan adanya Ti4+ ini, ditambahkan hidrogen peroksida atau H2O2 dan membentuk larut dan terjadi perubahan warna larutan dan terbentuk endapan berwarna kuning keorenan, yaitu membentuk senyawa H2TiO4, dan inilah yang membuktikan bahwa adanya kation Ti4+ dalam larutan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Suci untuk penjelasan lebih lanjut mengenai filtrat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian filtrat. Filtrat yang dihasilkan ini diduga adalah kation Al3+ atau Cr3+. Mengapa? Karena sifat amofter kation Al3+ dan Cr3+ adalah mudah larut. Jika larutan tidak berwarna, sampel diduga mengandung kation Al3+, yang mana kation Al3+ bila ditambahkan dengan NaOH akan menjadi AlO2- yang stabil dan tak berwarna. AlO2- ini didapat dari persamaan AlOH3 ditambah OH- menjadi AlO2- ditambah 2H2O. Maka dipastikan sampel mengandung kation Al3+ berbentuk larutan tak berwarna. Lalu, jika sampel berwarna kuning, sampel diduga mengandung kation Cr3+, yang mana kation Cr3+ bila ditambahkan H2O2 menjadi CrO2- yang tidak stabil. Lalu dioksidasi menjadi kromat yang stabil lewat persamaan CrO2- ditambah H2O2 menjadi CrO42- ditambah 4H2O. Jika seperti itu, maka dipastikan sampel mengandung kation Cr3+. Baik, untuk pembacaan bagian ini dari anggota lain, adakah yang ingin ditambahkan? Baik, jika tidak ada, kami cukupkan presentasi kali ini mengenai analisis kation golongan 3. 3A. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, guys.